Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anak Miss semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, di minggu yang lalu, Miss kan sudah menyuruh kamu membuat video, kamu menghafal sudut-sudut dari 0 sampai 360 derajat. Dan nilai-nilainya juga sudah kamu ingat, kan gitu ya. Itu yang Miss suruh kemarin. Nah, Miss juga mengharapkan itu sudah kamu laksanakan, dan kamu mengerti, dan kamu hafal. Karena kalau yang pelajaran sebelumnya kamu nggak bisa, kemari kita akan susah. Tapi Miss yakin dan percaya kamu di rumah pasti sudah menghafalnya dengan baik, ya nak? Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan 13. Apa katanya? Perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, ya. Nah, trigonometri itu ada terbagi atas 4 kuadran. Kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, keempat kuadran ini hari ini akan kita pelajari. Kita kupas satu-satu, maka Miss harapkan kamu lebih konsentrasi lagi, ya, lebih fokus pada pembelajaran kita ini, ya anakku. Oke. Nah, Miss juga mengharapkan kamu dengan pembelajaran ini, kamu bisa mengerti pembagian di kuadran itu dari 0 sampai 360 derajat. Ini juga mengharapkan kamu supaya kamu memahami bagaimana mencari sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan pada keempat kuadran itu. Oke? Nah, kamu harus benar-benar fokus ya. Oke, baik. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, ini dia sudah singgung tadi ya. Ini kuadran pertama dari 0 sampai 90. Kuadran pertama. Kuadran kedua dari 90 sampai 180. Kuadran ketiga 180 sampai 270. Dan kuadran keempat adalah 270 sampai 360. Nah, di sini nggak Miss tulis 360 ya, karena sebuah lingkaran itu adalah 360 derajat, ya. Nah, pada kuadran pertama di sini ada dibuat sinus sampai dengan kotangen itu semuanya adalah bernilai positif. Nah, perbandingan trigonometri itu kan ada 6 ya. Sin, kostan, kosek, kosek kan ada 6. Nah, kalau di kuadran pertama perbandingan trigonometri yang ke-6 itu bernilai positif. Di kuadran kedua yang positif ada apa itu? Sinus dengan kosekan. Kosekan, ingat bacanya itu kalau CSC itu kosekan, ya. Kalau SEC itu sekan. Kalau COT itu kotangen, ya. Jadi yang bernilai positif itu sinus dengan kosekan. Kalau di kuadran pertama tadi semuanya positif. Kalau di kuadran kedua yang positif itu hanya sinus dengan kosekan, yang lainnya negatif, biar gampang mengingatnya ya. Nah, kalau di kuadran ketiga ini tangen dengan kotangen. Nah, kalau di kuadran pertama kita ulangi. Di kuadran pertama tadi yang positif itu semuanya. Di kuadran kedua sinus dengan kosekan. Di kuadran ketiga tangen dengan kotangen. Itu yang positif, selebihnya negatif. Nah, kalau di kuadran keempat apa yang positif? Apa yang positif? Kosinus dengan sekan gitu. Jadi kamu harus benar-benar mengingat apa itu yang positif, apa yang negatif pada keempat pembagian kuadran tadi. Bisa kira-kira ya? Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, kita bahas dulu dia di kuadran pertama. Di kuadran pertama ya, nak. Oke. Di kuadran pertama itu berada di antara, kalau X itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Ini ya, dari 0 derajat sampai 90 derajat itu tadi ya. Nah, kita perhatikan katanya segitiga OAP. Mana O? O, ini OAP. OAP pada titik PX, Y. Nah, ini dia segitiganya ya, alfanya di mari dibuat. Nah, kalau mencari sinus alfa itu Y per R, ya kan? Kalau sin itu kan sin demi, depan per miring. Depannya Y,
miringnya R, maka sinus itu I per R. Nah, kalau pada sudut di kuadran pertama kita gunakan dia 90 kurang alfa. Itu rumusnya. Sinus 90 kurang alfa. Berarti X per R. Kalau kosinus alfa itu X per R. Kalau kosinus 90 derajat dikurang alfa itu Y per R. Nah, dapat disimpulkan kalau pada sudut berelasi sinus 90 kurang alfa itu sama dengan cos. Ingat, kalau pada sudut berelasi di kuadran pertama sin 90 kurang alfa itu menjadi kosinus alfa. Ya, kosinus alfa. Jadi kalau kosinus 90 kurang alfa itu menjadi sin alfa. Kalau kotangen 90 dikurang alfa menjadi tangen alfa. Ingat ya. Sin, cos, kosin, kotan. Jadi kalau tan, kot gitu. Kalau dia yang ditanya tangen, berarti jawabannya adalah kotangen. Jadi kalau yang ditanya secant 90 kurang alfa itu sama dengan cosecant alfa. Nah, gitu ya. Karena semuanya bernilai positif di kuadran pertama. Nah, ada contoh di sini. Sinus 30 derajat. Sinus 30 derajat. Nah, kalau sinus 30 derajat secara langsung kemarin tuh kita kalau dalam pikiran kita itu kan kita sudah menghafal sudut-sudut istimewa, ya kan? Nah, kalau sinus 30 derajat itu adalah setengah. Nah, tapi kalau dalam sudut berelasi kita diminta untuk mencari dengan cara yang telah dilakukan pada kuadran 1, bukan dengan ingatan kita. Ya. Nah, mari kita lihat katanya sinus 30 derajat itu sama dengan sinus 90 kurang berapa ya biar 30? Nah, 90 kurang berapa ya biar 30? Maka hasilnya 90 dikurang 60. Ya kan? 90 dikurang 60 itu kan 30. Ya. Jadi kalau sinus 30 itu sama dengan sinus 90 derajat dikurang 60 derajat sama dengan kosinus 60. Ingat, ini tadi alfa. Maka di sini juga alfa. Kalau di sini 60, di sini juga 60. Tadi kalau dia sin, maka hasilnya menjadi cos. Ya. 90 derajat dikurang 60 derajat sama dengan kosinus 60 derajat sama dengan setengah. Benar? Benar, Miss, ya kan? Sesuai dengan yang kamu ingat. Kalau kosinus 60 berapa? Setengah. Itu sudah kamu ingat. Oke. Ada contoh yang kedua Miss buat di sini yaitu kosinus 45 derajat sama dengan kosinus 90 derajat dikurang 45 derajat. Tadi kan kalau cos ini, kalau cos itu sama dengan sin, maka hasilnya menjadi sinus 45 sama dengan setengah akar 2. Begitu kira-kira ya. Tangen 30 juga begitu. 90 kurang berapa ya biar 30? Itu 60, maka hasilnya kotangen 60. Kotangen 60 itu setengah akar 3 ya. Nah, itu tadi di kuadran pertama. Ini mari kita lihat kalau di kuadran kedua. Di kuadran kedua itu 180 kurang alfa, ya. 180 kurang alfa. Ini sudah dibuat. Inilah gambarnya. Jadi sekarang kalau di kuadran kedua kita di sini. Jadi yang kita ukur sudutnya itu dari X ini ya, dari sini sampai ke P. Ini dia yang ada garis putus-putusnya. Itu sudut 180 kurang alfa ya, nak. Maka alfanya di bawah. Nah, itu. Ya. Jadi kalau sinus alfa derajat itu Y per R, ya kan? Y per R. Sin demi depan per miring. Nah, kalau sinus 180 kurang alfa itu Y per R. Kosinus 180 kurang alfa itu negatif X per R. Ingat, kalau di kuadran kedua tadi yang positif hanya 2. Apa itu? Nah, Miss ingatkan lagi.
Kalau di kuadran kedua yang positif, apa itu? Sin dengan kosekan, ya. Kemari, ya. Dapat disimpulkan bahwa kosinus 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan min cos. Min cos berarti sin cos min cos, tan min tan, baru kot min kot, sek min sek, kosekan kosekan. Itu kalau ke-6 tadi. Kita ulangi dulu dari 6 ya, 6. Sin menjadi sin. Sin alfa menjadi sin alfa. Cos menjadi min cos alfa. Tan menjadi negatif tan. Baru kotangen menjadi negatif kotangen. Sekan menjadi negatif sekan. Kosekan menjadi negatif, kosekan menjadi kosekan. Karena tadi yang dua hanya yang positif, yaitu sin dengan kosekan. Itu dia ya. Nah, ada contoh dibuat di sini. Sinus. Nah, anakku, ini kan hanya yang 3 dibikin ya, sin, cos, tan. Hanya sin, cos, tan ya. Tapi Miss mau kamu menulis itu sampai 6. 6 perbandingan trigonometri kita belajar ya. Sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Jadi nanti di catatannya, di catatan kamu harus menulis ke 6 perbandingan itu. Ya, kamu tambahin nanti. Walaupun yang Miss tunjukkan samamu hanya 3, tapi kamu tambahi menjadi 6. Oke? Oke. Ada contoh Miss buat di sini. Sinus 120 itu sama dengan sinus 180 dikurang berapa ya? Atau, nah, ada di sini dibuat. Sinus 180 dikurang 120, sinus 180 dikurang 60. 180 kurang berapa ya biar 120? Sinus 180 berapa ya dikurang biar 120? Berarti dia hasilnya adalah 60. Maka sinus 60 sama dengan setengah akar 3. Nah, nakku, apa ya? Sinus 120 itu kan sudut-sudut yang disuruh kamu hafal ya. Kamu hafal, kau sampaikan dengan video. Dengan kata lain, kamu sudah harus mengerti berapa nilai dari 120. Jadi bisa kamu ingat bahwa 120 itu sudut dari sinus 120 adalah setengah akar 3. Itu sama dengan sudut 60 derajat. Gitu dia. Jadi sebenarnya gampang menghafal itu kalau kamu ikuti ya. Ada juga cos, ada juga tangen bisa buat ya anakku. Itu sebagai bahan latihan aja ya. Kita masuk ke kuadran yang ketiga. Nah, ini dia kuadran yang ketiga. Di sini ya, ini kuadran yang ketiga, ini alfanya. Maka dapat disimpulkan dari gambar ini. Nah, dari gambar ini kan alfa ya. Hasilnya itu kalau X-nya itu minus, Y-nya pasti minus dong, R-nya positif ya. Kalau miring itu pasti positif. Karena kalau mau mencari miring itu kan datar depan pertegak ya. Dipangkatkan 2 pasti hasilnya positif. Jadi ingat di kuadran ketiga apa tadi yang negatif apa yang positif? Diingatkan lagi ini ya. Kalau di kuadran ketiga yang positif hanya 2, tan, kot. Di kuadran ketiga yang positif itu tan, kot, tangen, kot, tangen. Selebihnya bernilai negatif ya. Nah kalau sinus, kalau dia sinus 180 derajat tambah alfa itu sama dengan negatif Y per R. Kosinus min X per R, tangen Y per X ya. Kalau dia kosinus 180 derajat ditambah alfa derajat itu sama dengan menjadi min cos alfa derajat, sin menjadi min sin alfa derajat, tangen menjadi min tangen alfa derajat. Loh, salah, sorry nakku.
Kita masih di kuadran ketiga, nak. Maaf. Ya. Kosinus 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan negatif cos alfa. Sin menjadi min sin. Tan menjadi tangen, ya. Itu dia rumus pada kuadran ketiga. Bisa kira-kira ya, anakku? Oke, di sini di kuadran ketiga ini tidak bisa buat contoh soalnya. Silakan kamu buat sendiri ya. Kamu buat sendiri, kamu tentukan dan kamu kerjakan sesuai dengan ini. Dan ingat Miss pesankan satu lagi. Di sini kan cuma Miss bikin 3. Sin, cos, tangen. Berarti kamu harus menambah apa? Kotangen, sekan, dan kosekan. Itu kerjamu ya. Banyak kerjamu di kali ini. Nah, ini dia. Sudut di kuadran 4. Itu kalau dia berada di antara 270 dengan 360 derajat. Di sini di alfanya ini. Sudah kamu lihat ya. Jadi perputarannya itu memang benar-benar jadi lingkaran. Ya. Ini dia alfanya. Y-nya itu min. Min ya. Karena kan ini ke bawah itu pasti bernilai negatif. Maka dia otomatis Y-nya min. X-nya positif ya. Maka dari situ dapat disimpulkan bahwa kosinus 60 derajat dikurang alfa derajat sama dengan cos. Sin menjadi min sin. Tan menjadi min tan. Tadi yang positif apa anakku kalau di kuadran keempat? Ada 2, yaitu cos dengan sekan. Yang lainnya negatif. Itu kita gunakan di sini ya. Cos dengan sekan, yang lainnya negatif, berarti cos ya, sin min sin, tan min tan, kosekan min kosekan, karena cos dengan sekan itu bernilai positif ya. Oke. Nah, ini ada bahan tugas kamu. Kamu kerjakan ini ya, katanya tentukanlah nilai dari sudut-sudut berikut. Sinus 30, kosinus 315, dan tangen 315. Ini menjadi bahan tugas kamu. Nah, catatanmu jangan lupa ya anakku. Catatanmu jangan lupa kamu lengkapi dan Miss harapkan kamu benar-benar mengerti akan pembagian sudut di keempat kuadran tadi, di mana ada 6 perbandingan, masing-masing ada sudutnya, 90 kurang alfa di kuadran pertama, 180 kurang alfa di kuadran kedua, 270 di kurang alfa, itu kuadran ketiga, 360 kurang alfa di kuadran keempat. Miss harapkan kamu mengerti, dan Miss harap juga kau mau mempelajari dan mengulang-ulang lagi di rumah. Ingat anakku, matematika itu adalah kaya akan kaya apabila kita sering berlatih. Ilmu matematika tidak akan lancar, tidak akan kaya kalau kamu tidak mau berlatih. Jadi silakan kamu berlatih di rumah. Sekali-sekali kamu bisa menghafal sudut-sudut dari 0 sampai 360 derajat biar kamu makin paham. Oke? Sampai di sini pembelajaran kita. Goodbye.